Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita jumpa di dalam Suara Gembala, dan kali ini, saudara, masih dalam suasana Natal, saya ingin menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini: mengapa Tuhan Yesus itu, Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang kita peringati di hari Natal ini, Dia harus lahir dari seorang perempuan tanpa ayah, tanpa bapak? Nah, itu pertanyaan. Kenapa kok dibedakan dengan manusia biasa? Sebab tidak ada satupun manusia yang lahir tanpa benih laki-laki. Tetapi Yesus lahir dari benih perempuan. Nah, saudara, ini jawabnya tentunya kembali kepada firman Tuhan. Jadi sejak semula, saudara, kalau kita perhatikan ketika manusia jatuh dalam dosa, jadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu ada firman Tuhan yang berbunyi seperti ini, yaitu ketika Tuhan berbicara kepada, khususnya kepada Hawa. Nah, saudara, kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Dikatakan demikian, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Di situ Tuhan berbicara kepada ular. Ular adalah gambaran dari iblis. Jadi kalau kita baca dengan bahasa tafsir, kira-kira aku, Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini. Iblis dan wanita, yaitu Hawa, ibu nenek moyang kita, ya, wanita pertama. Yaitu antara keturunanmu dan keturunannya. Itu permusuhannya itu antara iblis dengan perempuan, yaitu Hawa, tetapi disebutkan, dijelaskan antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi ini berbicara tentang asal-muasal dari pertentangan yang akan terus berlanjut sampai akhir zaman, begitu, saudara. Tetapi kenapa kok bukan keturunan Adam, tapi keturunan perempuan itu? Tentunya ada makna khusus. Nah, makna khususnya di sini Tuhan sedang berbicara yang dimaksud keturunan perempuan. Nah, kata keturunan itu terjemahan bahasa Indonesia, saudaraku, ya. Dalam bahasa aslinya dipakai kata zerah. Zerah itu artinya lebih tepat benih. Jadi aku akan mengadakan permusuhan antara iblis dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, antara benihmu dan benihnya. Jadi begitu. Nah, benih perempuan ini, itu yang dimaksudkan tentunya bukan manusia biasa, saudaraku. Sebab semua manusia itu dikandung oleh seorang perempuan karena benih dari laki-laki. Saya adalah anak dari ibu saya, iya. Tetapi saya dikandung oleh ibu saya karena ada benih dari ayah saya. Nah, ini semua manusia demikian, saudaraku. Tidak ada seorang pun manusia dalam sepanjang sejarah umat manusia ini yang tanpa ayah. Entah ayah resmi atau ayah tidak resmi dalam arti orang tuanya menikah atau tidak, atau hasil perkosaan atau apapun, selalu ada benih laki-laki yang membuat pembuahan itu terjadi, dan kemudian terbentuklah akan janin yang nantinya lahir menjadi seorang manusia. Nah, saudaraku, di sini berarti sejak semula, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, Allah sudah menetapkan akan adanya benih perempuan atau keturunan perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi iblis itu nanti akan meremukkan tumit, ya, tumit dari benih perempuan ini. Nah, saudaraku, yang dimaksud dengan benih perempuan itu yaitu Tuhan Yesus.
Tetapi kita tahu Tuhan Yesus Kristus itu juga pengertian rohaninya kepala dan juga tubuhnya. Tuhan Yesus itu, Kristus itu adalah satu tubuh terdiri dari banyak anggota dengan Yesus Kristus sebagai kepala, ya kan? Nah, seorang bayi yang lahir dari rahim seorang perempuan ketika hari kelahirannya, itu biasanya yang keluar adalah kepalanya dulu, ya kan? Nah, yang terakhir adalah kakinya. Nah, di situ yang nanti lahir terakhir, jadi di akhir zaman, gereja akhir zaman, itu akan diserang habis-habisan. Makanya disebutkan tumitnya nanti akan diremukkan. Jadi yang bagian yang akhir itu nanti akan coba dihancurkan. Tetapi itu bicara tentang akhir zaman, saudaraku ya, di mana iblis yang akan muncul dengan kekuatan yang sepenuhnya, seutuhnya. Seluruh kepenuhan kekuatan iblis akan dinyatakan melalui antikris, dan antikris akan menghancurkan, akan tumit ya, jadi bagian tubuh yang paling akhir, yang di akhir zaman. Nah, saya menafsirkan bahwa itu bagian dari tubuh Kristus yang nantinya akan mengalami aniaya besar. Nah, saudara, mengapa harus dari benih perempuan ini? Alasannya, ayat ini, saudara. Nah, memang benar, kemudian ada ayat yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang Parthenos, bahwa Maria itu adalah seorang perawan, anak dara itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang akan dinamai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, saudaraku, saya ingin menambahkan dari surat Rasul Paulus kepada kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 15. Ya, ini lebih menjelaskan mengapa harus dari benih perempuan. 1 Korintus 15, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan di ayat yang ke-45. Ini perikopnya bicara tentang kebangkitan tubuh. Tetapi saya ingin bacakan di ayat 45 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, manusia pertama siapa, saudara? Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi pada waktu itu Tuhan Allah membentuk Adam dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas hidup, kemudian menjadi Adam seorang makhluk hidup atau jiwa yang hidup, living soul. Ayat berlanjut, saudaraku, tetapi Adam yang akhir, berarti Adam yang awal, yaitu benar-benar Adam yang ada di dalam sejarah yang terbuat dari debu tanah itu, yang kemudian dihembusi nafas hidup Allah, kemudian menjadi living soul, menjadi makhluk hidup. Tetapi ada Adam yang akhir. Adam yang akhir. Nah, ini menunjuk pada Yesus. Yesus bukan keturunan Adam. Bukan. Dia lahir dari benih perempuan yang dikandung oleh Roh Kudus. Dikatakan Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kalau yang satunya menjadi jiwa hidup, yang satunya menjadi roh yang menghidupkan. Kematian roh karena dosa Adam itu diselesaikan dengan hadirnya Adam yang akhir. Saya menafsirkan sendiri, saudaraku, mengapa dikatakan Adam yang akhir? Ya, secara sederhana karena Yesus mengakhiri era Adam. Jadi sejak Adam terus keturunannya selesai sampai kepada Yesus lahir, Yesus kemudian menyelesaikan akan karyanya, di sanalah terjadi kelahiran baru.
Nah, kelahiran baru karena orang percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ditebus dari segala dosa, dijadikan anak-anak Allah, itulah karya dari Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus yang mengakhiri akan dosa keturunan yang diwariskan dari Adam yang pertama. Adam yang akhir. Manusia pertama, yaitu Adam, menjadi jiwa yang hidup dalam dosa, diselesaikan oleh hadirnya Adam yang akhir, yang mengakhiri akan Adam yang diwarisi dari Adam. Nah, kemudian dari sanalah melalui peristiwa kelahiran baru, karena menerima, percaya dan menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, menerima akan roh kehidupan itu. Nah, kemudian ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, ya, yang Adam kita ya alami dulu. Tapi kemudian kita percaya ada roh kehidupan yang masuk di dalam hidup kita melalui peristiwa born again, melalui peristiwa kelahiran baru. Ya, jadi yang mula-mula datang bukan yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah, tadi saya singgung, saudaraku ya, dari debu tanah, dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Saudara, Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya menjadi milik kepunyaannya, yang ditebus kemudian menjadi anak-anak Allah, yang menjadi bagian dari tubuh Kristus, itu berasal dari sorga. Makanya Tuhan Yesus dalam doa itu ya, Yohanes 17, dia berkata bahwa murid-muridku itu semua mereka bukan dari dunia. Kita itu begitu terima Yesus, kita ini menerima roh kehidupan, di mana kita ini menjadi anak-anak Allah. Kita ini lahir baru, menjadi milik Kristus, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Makanya disebut Kristus itu satu tubuh terdiri dari banyak anggota, saudaraku. Nah, kita ini bagian dari tubuhnya. Demikian, saudaraku, makna Natal, mengapa kok dia harus lahir dari benih perempuan. Karena yang laki-laki, benih laki-laki itu kita sudah warisi dari Adam, ini sudah gagal. Ini dosa. Kita menerima Adam yang akhir, dan karena Adam yang akhir ini tidak berasal dari Adam yang pertama, dia sesuai dengan janji Tuhan. Dialah yang akan meremukkan kepala si ular tua itu, maka kita pun beroleh selamat dan jaminan surga ada pada setiap kita. Yang ada dan menjadi bagian dari tubuhnya, berada dan menjadi bagian dari tubuh Kristus itu. Tuhan Yesus memberkati.